Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rinanda Milanisti Amoli dari kelas A123 Fakultas Hukum, NIM 2374201021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang proposal saya yang berjudul penganiayaan. Dan saya akan memberikan contoh kasus tentang penganiayaan. Secara bahasa, penganiayaan berasal dari kata ania yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dari seseorang terhadap orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Penganiayaan juga bisa diartikan sebagai tindakan merusak kesehatan orang atau mental orang. Dalam pasal 351 ayat 1, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Sedangkan dalam pasal 351 ayat 2, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Dan ayat ketiga berbunyi, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya selama 7 tahun. Dalam pasal 4, dalam ayat 4 maksudnya, dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Dalam ayat 5, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Mengutip buku-buku tertentu di dalam KUHP oleh Profesor Jurandi Hamzah, inti delik dalam pasal ini adalah tentang penganiayaan. Ancaman pidananya bisa dipenjara paling lama 2 tahun dan membayar denda paling banyak Rp4.500. Rumusan delik ini bersifat sangat ketat dan tidak karet. Pasal atau undang-undang yang mengatur memiliki tolak ukur yang jelas. Berikut jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan. Yang pertama, penganiayaan biasa tertuang di dalam pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Yang kedua, penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP, yaitu diancam maksimum hukuman penjara 3 bulan dan membayar denda Rp300.000 apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan pasal 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Yang ketiga, penganiayaan berencana. Ada 3 macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam pasal 353. Yang pertama, penganiayaan berencana berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun. Lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama 9 tahun. Penganiayaan berat yang keempat, penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Yang kelima, penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana. Yang keenam, penganiayaan terhadap orang
pidana ini ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Baik, kita masuk di contoh kasus penganiayaan yang sudah ada putusan. Putusan PN Sibolga nomor 341 PIDB garis miring 2002 garis miring PNBG tanggal 26 Januari 2023. Terdakwa Marudut Hanampun menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyaksikan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti 1. Bila parang panjang dengan ukuran 1 meter bergang kayu, potong baju kemeja lengan pendek warna abu-abu bercorak merek Jeges, pohon celana pendek warna biru dirampas untuk dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan PN Sibolga relevan dengan pembahasan dalam hukum pidana khusus terkait pasal 531 ayat 2 yang mengatur penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja sesuai dengan pengertian penganiayaan menurut R. Susilo dan PAF Lamintang. Penggunaan senjata tajam parang oleh terdakwa menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam menimbulkan luka berat yang diatur dalam penganiayaan berat dalam pasal 354 KUHP. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang diperhatikan bukti dan niat terdakwa serta ancaman pidana yang disesuaikan. Baik, itulah penjelasan saya tentang proposal saya mengenai penganiayaan. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.